setiamu tak pernah. Sekali lagi kita nyanyikan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya, bersyukur kita bisa mengumpul pagi hari ini. Mari teman-teman, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kami dengan menyanyikan, mengangkat lagu pujian, Kau Bapakku yang baik. Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Ya, teman-teman, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh berkumpul di dalam Zoom ini.
kami boleh bersama-sama bersekutu, kami juga boleh datang kepada Tuhan di hari perhentian ini untuk memuji Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati setiap kami Tuhan, agar kami boleh terbuka terhadap firman-Mu, dan apa yang akan kami dengar, biarlah boleh Tuhan pakai untuk berbicara kepada setiap kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, yang hidupnya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dengan Tuhan yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Baik ya, kita bersyukur hari ini boleh datang kembali ya di hadapan Tuhan. Kita boleh sama-sama Zoom di minggu kedua. Biasa kan kita di minggu keempat. Nah, mulai Juni ini kita bersyukur kita boleh dapat kesempatan itu ya, sama-sama kumpul di Zoom. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk membahas, untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia. Nah, ini adalah kelanjutan tentang serial Buah Roh ya. Jadi saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat satu bagian dari Galatia. Boleh teman-teman buka Alkitabnya. Oke, bentar ya. Sambil kalian buka ya, sambil kalian cari. Sebentar, saya juga cari. Oke. Sambil kita buka sama-sama ya teman-teman. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Hari ini saya tidak share screen. Teman-teman boleh buka di Alkitab masing-masing, entah itu di handphone ataupun di Alkitab fisik atau di gadget kalian. Nah, saya pengen ada satu orang dari kita yang boleh bantu saya untuk baca Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 satu orang, ayat 10 satu orang. Boleh silakan volunteer. Siapa yang mau membacakannya? Harus dipanggil ya biasanya ya. Saya contoh, saya volunteer. Terima kasih. Ya, boleh silakan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Oke, thank you. Satu lagi, satu orang lagi. Siapakah dia yang mau volunteer membacakannya? Saya contoh. Satu orang lagi. Oke, thank you. Silakan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, terima kasih untuk Jocelyn dan Byron. Ya, ini firman Tuhan yang kita akan bahas dan kita renungkan sama-sama ya. Janganlah kita berbuat baik, jemu-jemu berbuat baik, jangan pernah bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, teman-teman, suatu kali ada seorang pria paruh baya yang pergi ke galeri gerai McDonald bersama dengan seorang wanita muda untuk membeli beberapa potong ayam. Nah, jadi ini McD-nya sebelum collab dengan BTS ya. Jadi pria paruh baya ini ya katakanlah sekitar 50-an tahun umurnya pergi bersama seorang wanita muda ke McD drive-thru untuk beli beberapa potong ayam. Setelah mereka pergi beli, lalu kemudian setelah ayamnya dikasih dalam satu kotak, mereka bawa pulang dan mengendarai mobil mereka kembali pulang ke tempat mereka. Nah, dalam perjalanan pulang itu, karena sudah lapar, maka wanita muda ini tidak sabar untuk
pengen buru-buru pengen buru-buru makan ayam itu di dalam mobil. Maka dia buka kotak McD itu dan dia siap-siap untuk makan. Tapi apa yang terjadi ketika dia buka kotaknya dan dia mau makan, dia sangat terkejut. Karena ternyata di dalam kotak itu bukan ayam. Jadi dia beli ayam. Tapi ternyata waktu dia buka kotaknya, dia terkejut melihat ternyata isi kotak itu adalah uang yang diperkirakan jumlahnya puluhan juta rupiah. Jadi beberapa gepok uang ratusan ribu yang sangat banyak, kira-kira itu bisa puluhan juta rupiah. Ketika dia melihat itu dia terkejut ya, karena dia kan pengen makan ayam, kok tiba-tiba dalam kotaknya itu malah ada uang. Lalu kemudian dia kasih tahu kepada pria parubaya tadi yang lagi menyetir, terus pria itu tanpa pikir panjang dia bilang, oh berarti ini orang itu salah kasih kita pesanan, jangan-jangan ini uang mereka, uang hasil penjualan yang mereka mau store ke bank, tapi salah kasih ke kita gitu kan. Terus akhirnya tanpa pikir panjang, pria parubaya ini langsung balik lagi ke tempat McD tadi, tempat mereka beli McD itu. Sungguh baik ya pria ini, teman-teman, dia tidak pikir panjang, langsung berpikir untuk mengembalikan uang itu. Kalau misalnya teman-teman jadi pria ini, mau nggak teman-teman membalikkan uangnya? Coba kalau kamu jadi orang itu, kamu mau nyetir balik ke tempat itu untuk balikin uangnya nggak? Ini kan rezeki nomplok ya, rezeki anak soleha. Kalau nggak dibalikin, salah nggak? Kan dia tidak mencuri, kan itu kesalahan dari pihak McD-nya gitu kan. Dia cuma, wah ini beli KFC, beli McD mungkin cuma berapa puluh ribu rupiah, malah jadi untung ya, dapat puluhan juta rupiah. Tapi pria ini karena dia baik, dia langsung pergi ke tempat McD itu dan dia balikkan uangnya. Lalu ketika dia balik ke McD itu, dia kasih ke petugasnya. Betapa senangnya petugas itu, wah luar biasa, Bapak ini memang pria yang sangat baik. Zaman sekarang ini jarang sekali ada pria yang baik seperti Bapak. Langsung manajer dari McD itu menjumpai Bapak itu karena dia memang bilang itu uang harusnya disetor ke bank dan pegawainya itu salah memberikan pesanan. Dia minta maaf, aduh Pak, saya minta maaf sekali lagi, pegawai saya telah melakukan kesalahan, tapi saya berterima kasih banyak kepada Bapak, karena zaman sekarang ini jarang sekali ada orang yang baik seperti Bapak yang mau mengembalikan uang itu kepada kami. Lalu kemudian si pria parubaya itu dengan malu-malu bilang, tidak apa-apa, ya nggak apa-apa Pak, itu nggak seberapa, tidak apa-apa. Terus karena manajer ini begitu terkesima ya dengan kebaikan dari pria ini, dia langsung ngomong kepada pria ini, bagaimana kalau kami menelepon wartawan, terus kami akan liput berita Bapak, nanti Bapak ini bisa terkenal, bisa masuk TV, bisa viral di mana-mana, supaya seluruh dunia ini tahu kalau Bapak ini orang baik. Setidaknya ini adalah usaha kami yang terbaik untuk kami bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Wah, langsung terus pria itu, aduh tidak perlu, kebaikan saya tidak perlu diberitahu pada semua orang. Dia bohong isu ya, dia paise lah. Aduh yang kayak gitu nggak usah diliput gitu kan. Tapi manajer ini terus mendesak pria ini, tidak apa-apa Pak, saya punya kenalan wartawan. Kalau saya telepon dia 1 menit saja dia akan datang ke sini. Kami hanya butuh waktu sedikit, Bapak cuma perlu luangkan waktu 5 menit saja. Dia akan wawancarai Bapak sebentar, habis itu selesai, Bapak sudah boleh pergi. Kan dia manajernya agak memaksa Bapak ini. Tapi terus kemudian pria ini berkata, tidak perlu Pak, tidak perlu. Dia bilang, tolong jangan desak saya. Tolong berita saya tidak perlu dimasukkan kepada wartawan. Agak marah, agak merah mukanya manajer ini juga, kenapa dia tiba-tiba marah begitu kan? Terus akhirnya si pria parubaya ini berkata, tolong jangan panggil wartawan, saya tegaskan sekali lagi ya, tolong jangan liput berita tentang saya. Karena kalau kamu liput berita tentang saya bisa ketahuan sama istri saya. Karena wanita yang saya bawa bersama dengan saya ini adalah selingkuhan saya. Bilang kayak gitu. Ini selingkuhan saya. Nanti kalau kamu liput beritanya, saya bisa ketahuan sama istri saya. Katakan begitu. Ternyata ketahuan ya teman-teman, dia bawa pergi wanita muda ini adalah selingkuhannya, bukan istrinya. Nah, setelah teman-teman tahu bahwa pria ini punya selingkuhan, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman masih merasa dia adalah seorang pria yang baik? Tidak. Iya, jelas sekali ya. Kalau tadi sebelum
saya kasih tahu dia punya selingkuhan, masih merasa dia baik nggak? Wah, baik sekali ya. Ya, teman-teman, kalau kita lihat cerita ini ya, mungkin kita akan bilang, nanti dulu ya, pikir-pikir dulu ya. Ini orang baik atau gimana ini? Tolong ya, pikir-pikir dulu ya, jangan langsung cepat kasih kesimpulan kalau ini orang baik. Mana mungkin nih orang baik kalau sikapnya begini, begitu, begitu. Kita bisa kasih banyak alasan ya, tidak bisa. Tadi Adrian juga bilang, tidaklah, bukan orang baik yang seperti itu. Nah, memang ya teman-teman, kebaikan manusia berdosa itu kadang-kadang bisa klise, tidak sepenuhnya baik. Kelihatan kadang-kadang satu orang itu baik di satu sisi, tapi tidak baik di sisi lain. Apalagi jika manusia merasa dia bisa mengandalkan kebaikannya untuk mencapai Allah, dia bisa merasa mengandalkan kebaikannya untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya begitulah kebaikan pada umumnya. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia berdosa. Waktu kita ngomong seseorang itu baik, itu kedengarannya bisa klise. Nah, karena seperti yang tadi, mungkin dia baik di satu sisi, tidak baik di sisi lain. Apalagi dia berusaha pakai kebaikannya untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Makanya di dalam Yesaya dituliskan begini ya, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor kita pegang aja udah males ya, tangan kita bisa kotor. Tapi Yesaya 64 ayat 6 mengatakan kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Ya, seperti kain kotor. Jika manusia merasa bisa menyogok Allah dengan kebaikannya, jika dia merasa dia bisa pakai kebaikannya untuk menggapai Allah. Misalkan, ada seorang anak kecil yang beli sebuah kemeja kepada papanya, padahal papanya tidak sedang berulang tahun. Anak kecil ini dengan senang ya beli satu kemeja baru, terus dia datang ke papanya, "Papa, lihat ini, aku kasih papa kemeja baru. Aku baik kan, Pak? Aku jadi anak yang baik, aku kasih papa kemeja baru." Terus papanya bilang, "Oh ya, benar, kamu anak baik, kamu sudah kasih papa kemeja yang baru meskipun papa tidak ulang tahun." Kelihatan baik ya. Anak ini datang kepada papanya, kasih hadiah kepada papanya kemeja. Lalu terus kemudian anaknya ngomong begini, "Pak, aku sudah baik kan? Sudah kasih papa hadiah meskipun papa tidak ulang tahun. Nanti besok papa belikan aku iPhone 13 ya, Pak." Kalau begini ceritanya, apa kamu masih bisa bilang anak ini baik? Tentu tidak. Kebaikannya dia pakai untuk dalam tanda kutip menyogok papanya kan? Menyogok papanya supaya dia bisa dapat iPhone 13. Nah, teman-teman, jika kebaikan itu ini hanya beberapa contoh. Kalau kebaikan manusia itu bisa begitu klise, bisa mengandung udang di balik bakwan, maka manusia berdosa itu tidak mungkin bisa melakukan kebaikan yang berkenan bagi Allah. Nah, kalau begitu, kebaikan seperti apa yang dimaksudkan sebagai buah roh yang akan kita bahas dalam serial buah roh ini? Nah, mari kita pelajari dengan terlebih dahulu kita melihat pada sumber dan standar kebaikan tertinggi yang hanya dimiliki oleh Allah. Sumber dan standar kebaikan tertinggi itu ada pada Allah. Maka kita akan belajar terlebih dahulu kebaikan Allah yang adalah standarnya itu. Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Sumber dan standar kebaikan ada pada diri Allah. Yesus mengakui itu. Karena sebagai Allah, Tuhan itu punya kualitas moral yang paling tinggi dan sempurna. Apa yang dimaksud dengan baik versi Allah ini? Nah, baik itu adalah sesuatu yang Allah approve, sesuatu yang Allah setujui. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa segala hal yang disetujui oleh Allah, segala hal yang mendapatkan approval dari Allah itu adalah hal yang baik. Terus kita tanya lagi, kenapa bisa begitu ya? Kenapa segala hal yang disetujui oleh Allah, segala hal yang di-approve sama Allah itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baik? Ya karena tidak ada kebaikan tertinggi selain dari karakter Allah sendiri. Dan persetujuan dari Allah, approval dari Allah itu pasti selalu konsisten dengan karakter Dia yang baik. Maka kita bisa mengatakan, baik itu adalah segala sesuatu yang Allah approve, segala sesuatu yang mendapat approval dari Allah. Nah, kalau kita lihat di sepanjang Alkitab,
Sepanjang Alkitab itu konsisten menyebutkan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Kebaikannya terlihat dari ciptaannya. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala isinya, dia katakan sungguh amat baik. Pemazmur dalam kitab Mazmur juga berkata, engkau itu baik. Tadi kita juga nyanyikan, engkau baik, engkau Bapakku yang baik. Masih banyak kitab Mazmur yang berulang-ulang menyebutkan bahwa Tuhan itu baik. Pemazmur memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan yang tertinggi itu terlihat ketika dia memberikan sebuah pemberian yang terbaik, ketika dia mengutus Yesus untuk mati dan menebus dosa kita. Nah, dengan demikian setiap orang yang percaya kepadanya bisa menikmati kebaikan Allah dan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman juga setuju dengan statement yang dituliskan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik, God is good. Apakah kamu setuju dengan perkataan itu, teman-teman? Saya mau lihat berapa orang yang setuju berkata bahwa Allah itu baik. Kamu bisa kasih reaction kalau kamu setuju dengan statement saya, Allah itu baik, God is good. Atau bahkan ada lagi yang orang tambahkan di dalam lagu, God is good all the time, and all the time God is good. Rata-rata setuju ya. Thank you teman-teman yang sudah kasih reaction, rata-rata setuju God is good. Tapi kalau kita setuju ya, sampai kita merasa setuju, kayaknya ya, saya bisa merasa kita pada umumnya akan merasa, ya saya juga kadang-kadang bisa begitu ya, kita pada umumnya akan berkata bahwa Allah itu baik kalau kondisi kita baik. Benar nggak? Kalau kondisi kita tidak baik, tidak aman, tidak diberkati, ada banyak masalah, sulit sekali bagi kita untuk berkata, God is good. Mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul, yang sering sekali ditanyakan orang ketika dia sedang ada dalam masalah. Kalau Tuhan itu baik, kenapa keluargaku berantakan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang yang aku sayangi, keluarga yang dekat dengan aku begitu cepat dipanggil pulang? Kalau Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu baik, tapi kenapa ada banyak masalah di hidupku? Katanya Tuhan itu baik. Kenapa aku mengalami masalah yang begitu? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada pandemi yang begitu lama tidak selesai-selesai? Dan sebagainya, dan sebagainya. Bukankah ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa muncul dalam pikiran kita? Ketika kita berhadapan dengan realitas hidup yang tidak selalu lancar, tidak selalu baik, kita akan mempertanyakan, benar nggak sih yang ditulis di dalam Alkitab? Benar nggak sih yang diajarkan, yang dikhotbahkan sama contoh, God is good? Teman-teman, mari kita balik lagi pada definisi baik menurut Allah yang tadi saya sudah katakan. Baik menurut Allah. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang Tuhan approve. Sesuatu yang mendapatkan persetujuan dari Tuhan berdasarkan karakternya. Allah itu tidak pernah berubah dan Dia selalu konsisten. Kebaikannya pun tidak pernah berubah, sekalipun kondisi kita bisa berubah. Masalahnya memang ada pada keterbatasan diri kita sendiri. Kita cenderung melihat baik atau tidak baik itu hanya berdasarkan kondisi masa pada saat ini. Kita melihat baik atau tidak baik menurut kacamata dan keinginan kita, bukan menurut pemikiran Tuhan. Padahal Tuhan punya pemikiran dan rencana yang terlalu besar yang melampaui akal kita. Kita tidak tahu cerita lengkap atau rencana yang sudah dirancangkan oleh Allah. Sama seperti anak kecil yang dia suka main game setiap hari, dia suka main game Senin sampai Minggu, misalnya ya. Terus kemudian papanya bilang, kamu tidak boleh main game setiap hari, harus dibatasi. Sekarang kamu cuma boleh main game hanya di weekend, di Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat,
handphone kamu papa simpan, kamu tidak boleh main game. Waktu anak kecil ini mendengar papanya berkata seperti itu, dia merasa papa jahat, papa ambil handphone itu dari aku. Papa tidak sayang sama aku. Dia memberontak, merasa papanya tidak baik karena papanya ambil handphone itu dan tidak memperbolehkan dia main game Senin sampai Jumat. Padahal papanya tahu yang terbaik untuk dia. Papanya tahu kalau dia Senin sampai Jumat terus pegang handphone main game, pelajaran sekolah bisa terbengkalai, matanya bisa rusak karena lihat handphone terus, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi keterbatasan anak kecil ini melihat baik tidak baik adalah berdasarkan kondisi pada saat itu. Karena dia suka main handphone. Dia anggap papanya jahat ketika papanya ambil handphone itu. Padahal papanya tahu yang terbaik untuk dia. Teman-teman, begitu juga dengan Tuhan dalam kehidupan kita yang bekerja dalam hidup kita. Kita tidak tahu cerita lengkapnya. Kita melihat baik tidak baik berdasarkan kacamata kita sendiri. Padahal Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan di dalam kedaulatannya, Tuhan itu bisa memakai segala hal yang kita anggap kurang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka Roma 8:28 berkata, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya dan bagi mereka yang mengasihinya. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan lewat hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa bekerja membuatnya menjadi kebaikan bagi kita. Dan kebaikan, sekali lagi, kebaikan versi Allah ini bukanlah kebaikan yang mungkin kita pikir, oh happy ending di akhirnya. Kalau sekarang lagi susah, tidak senang, nanti pasti akan happy ending menurut pemikiran kita. Tapi dari sisi Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita, Dia ingin kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Itu kebaikan Tuhan. Itu kebaikan versinya Tuhan bagi kita. Maka lewat segala hal yang terjadi yang di luar kemampuan kita, yang di luar kendali kita, yang di luar kemampuan kita untuk menggapainya, di luar akal kita ya mungkin ya, yang tidak sanggup kita bayangkan, Tuhan bisa bekerja, mendatangkan kebaikan, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan ketika Tuhan izinkan hal-hal yang buruk, yang tidak baik itu terjadi pada kita, ingatlah Dia juga selalu konsisten dengan karakternya. Dia tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dia tidak pernah biarkan semua yang kita alami itu begitu berat sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Maka ketika Tuhan pun mendisiplin kita, Dia sedang berbuat baik untuk kita karena Dia tahu itu baik untuk kita. Itu baik untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Teman-teman, mari kita belajar untuk terus mengalami dan rasakan Tuhan itu baik. Sekalipun saat ini kita merasa kondisi kita tidak baik. Ini bukan hanya sekedar satu kebenaran yang kita harus tanamkan, bukan indoktrinasi, bukan sekedar cuman menyuntikkan satu kebenaran itu dalam pikiran kita, tapi biarlah kebenaran ini teman-teman bisa rasakan secara personal. Kamu bisa meyakini Tuhan itu baik, meski keadaan kita saat ini terlihat tidak baik menurut kita. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Biarlah kita juga meyakini bahwa Dia baik, karena pemberian yang terbaik sudah Dia berikan bagi kita. Maka Paulus katakan di Roma 8 ayat 32, Tuhan itu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang sudah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau pemberian yang terbaik sudah Dia berikan kepada kita,
apalagi yang kurang? Kalau pemberian yang terbaik sudah Dia berikan kepada kita, maka segala hal yang tadinya kita anggap tanda kutip kurang baik itu, Tuhan bisa pakai untuk jadikan kebaikan bagi kita. Nah, maka teman-teman, setelah kita melihat kebaikan Allah itu, kita bisa mengerti apa itu kebaikan yang dimaksudkan dengan buah roh kebaikan. Waktu kita percaya kepada Kristus anak Allah, Kristus itu tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Dan karena Kristus itu ada di dalam diri kita, maka karakternya akan terpancar lewat kita jika kita tunduk pada pimpinannya. Nah, jadi karena Kristus itu ada di dalam kita, maka kitanya saat ini sekarang bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan apa yang di-approve oleh Allah itu, bukan karena kitanya, tapi karena Kristus yang tinggal di dalam kita itu. Nah, jadi perbuatan baik kita itu bukan lagi dilakukan untuk mendekati Allah, bukan lagi dilakukan dengan motivasi tertentu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Tidak perlu lagi. Karena keselamatan sudah kita peroleh melalui Kristus. Kita sudah merasakan pemberian yang terbaik dari Allah. Dan kebaikan yang kita lakukan bukan juga untuk membalas kebaikan Tuhan. Ada orang yang berkata, setelah kamu terima keselamatan, lakukan kebaikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Enggak. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebaliknya, kebaikan itu adalah buah roh yang secara natural dihasilkan dari kesatuan kita dengan Kristus yang tinggal di dalam kita itu. Nah, maka orang yang melihat perbuatan baik kita, Yesus katakan di khotbah di bukit, hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang yang melihat perbuatan baikmu itu memuliakan Bapamu yang di sorga. Loh, kenapa kita yang berbuat baik, tetapi Allah yang dimuliakan? Ya karena orang bisa melihat karakter dan kebaikan Allah yang terpancar lewat diri kita. Dan dari situ orang itu akan melihat kalau kita ini anak Tuhan, kalau kita ini murid Tuhan. Maka setiap anak Tuhan dimungkinkan untuk melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Allah jika kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh. Nah, jadi Paulus menasehatkan jemaat di Galatia, dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 yang tadi kita sudah baca, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi umat. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, selama masih ada kesempatan bagi kita, teman-teman, jangan bosan untuk melakukan kebaikan yang merupakan karakter Allah yang terpancar lewat diri kita. Nah, mungkin ada yang tanya, bagaimana jika kita sudah buat baik, kita baik sama orang itu, tapi orang itu malah menjahati kita? Bagaimana kalau saya sudah baik sama dia itu tidak tahu diri, tidak ucapin terima kasih, malah mengatai saya di belakang, malah menusuk saya dari belakang? Teman-teman, itu bukan hak kita untuk memberikan penghakiman, untuk memberikan pembalasan atau penghukuman kepada orang itu. Nah, lagi pula begini, kalau kebaikan itu adalah karakter kita yang natural, maka kita tidak akan terganggu dengan respons orang lain. Kalau kita berbuat baik itu bukan untuk dipuji orang, bukan untuk masuk surga, bukan untuk demi apa-apa, tapi itu memang adalah bagian dari karakter kita yang terpancar secara natural karena Kristus yang ada di dalam kita, maka kita akan tetap melakukan kebaikan apapun konsekuensinya. Saya kasih contoh begini ya, sama seperti murid di kelas. Ada orang yang murid yang pada dasarnya memang sudah rajin, yang karakternya rajin, dia belajar setiap hari meski tidak ada ujian. Nah, di setiap kelas biasanya ada 1 atau 2 orang yang seperti itu. Ada nggak teman-teman di kelasmu yang seperti itu? Dia itu memang udah rajin, tidak ada ujian pun dia belajar terus setiap hari. Ini orang yang rajin. Pasti di setiap kelas ada orang yang seperti ini ya. Tapi ada juga orang yang kedua yang hanya belajar kalau mau ujian.
Ini lebih banyak lagi ya orang yang seperti ini ya. Kalau mau ujian saja dia baru belajar. Misalnya besok ujian, hari ini baru belajar. Atau misalnya pengumuman minggu depan ujian, baru sibuk ya 1 minggu ini pinjam catatan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya 2 tipe murid ini ya, tadi yang memang tidak ujian pun dia udah belajar, dia setiap hari memang belajar. Ada orang yang belajar hanya karena mau ujian. Terus misalnya pada waktu hari yang ditentukan untuk ujian, tiba-tiba gurunya bilang begini, oke, sorry ya murid-murid semuanya, hari ini ujian kita dibatalkan. Nah, dia bilang kita tidak jadi ujian. Nah, kalau murid yang belajarnya hanya karena ujian, mendengarkan pengumuman dari guru ini, pasti dia akan kecewa. Ya, nggak jadi ujian. Saya aneh-aneh, saya aneh. Ya, ternyata nggak ada ujian. Tahu gitu ya, tidak perlu belajar kemarin. Buat apa? Udah susah-susah belajar, tiba-tiba ujiannya batal. Nah, ini orang yang belajarnya hanya karena ujian. Tapi untuk murid yang tidak ujian pun dia belajar, yang memang setiap hari dia belajar, waktu guru katakan hari ini tidak jadi ujian, ya dia santai aja. Dia nggak akan kecewa. Karena memang karakternya sudah begitu. Karena memang dia bukan belajar untuk ujian. Karena memang setiap hari tidak ada ujian pun dia belajar. Ketika tiba-tiba ujian dibatalkan, ya dia santai aja kan. Karena memang itu karakternya. Nah, teman-teman, demikian juga halnya dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu merupakan karakter yang natural dari anak-anak Allah yang mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dia cuma melakukan kebaikan karena itu muncul secara natural dari sikap, perbuatan, tindakan, dan perkataannya. Itu memang natural aja keluar dari dirinya. Itu memang karakternya. Karena Kristus hidup di dalam dirinya. Dan dia mau hidup menurut pimpinan Tuhan. Waktu ada orang yang merespons dengan jahat, waktu ada orang yang tidak menanggapi kebaikannya, waktu ada orang yang malah berbuat malah tidak menghargai kebaikannya, dia tidak akan jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun. Dia akan tetap menunjukkan perbuatan baik itu. Saya merindukan setiap kita yang di sini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Bapa kita. Biarlah kita belajar untuk terus dekat, untuk terus mendengarkan suara Bapa kita. Dan kebaikan itu akan menjadi karakter yang natural dari diri kita. Rindukah teman-teman bisa menjadi anak-anak Tuhan yang seperti ini? Yang tidak jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan yang diberikan. Anak-anak Tuhan yang perbuatan baiknya itu dilihat semua orang, dan orang lain yang melihat itu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak untuk meresponi firman ini. Teman-teman, kalau kamu pernah atau mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi meragukan kebaikan Tuhan, biarlah firman hari ini mengingatkan, meyakinkan, meneguhkan bahwa Tuhan itu tetap baik, bahwa Dia akan berjalan terus bersama denganmu, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu melewati masa-masa sulit. Biarlah engkau tetap diyakinkan bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal. Dan kalau ada hal yang terjadi atas izin Tuhan, Dia tidak akan pernah memberikan yang melampaui kekuatan kita. Mari belajar terus percaya bahwa Dia itu baik, sekalipun kondisi kita tidak baik. Kamu boleh pakai waktu ini untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu untuk belajar terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Melainkan Engkau Allah yang begitu dekat dengan anak-anak-Mu, bahkan Engkau memberikan anak-Mu Yesus untuk mati bagi kami, dan tinggal di dalam diri setiap kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk terus dekat, untuk terus bersandar, memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan boleh kami rasakan, kebaikan Tuhan boleh terpancar lewat karakter kami, lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Tolong kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Oke, teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Mungkin Bu Ketua, apakah ada hal yang mau disampaikan? Nggak ada contoh. Ya. Oke, ya teman-teman, semoga ini kita bisa jadi mulai satu jadwal yang baru ya, teman-teman. Kita bisa mulai lagi terbiasa mendisiplinkan diri kembali untuk setiap 2 minggu sekali kita ketemu di Zoom ini. Sekalipun memang sangat jauh dari ideal, sangat jauh dari kondisi kita ibadah di gereja, tapi sudah hampir 1 tahun lebih. Saya berharap kita boleh tetap punya semangat ya untuk datang, boleh tetap semangat untuk beribadah pada Tuhan. Thank you untuk teman-teman yang sudah gabung hari ini. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya di jam dan waktu yang sama. Yuk teman-teman, kita abadikan momen kita terus ya dengan kita foto lagi. Thank you semuanya. Yuk, boleh nggak saya minta kesediaannya untuk membuka buka video.